Amin ya robbal. Saya makmuman sama beliau karena udah tengah hari, waktunya makan siang. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amir Mahmud MC. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin. Amin apa kok? Amin pakai isu. Hari ini kita memperingati haul Ibunda Haja Ismiati Sukijah, Ayahanda Haji Muhammad Muksin, Ibunda Haja Nyai Hasanah, dan Ayahanda Haji Rohili Sa'ari. Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'an. Orang itu kalau udah gak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumin wal marhumat yang dihaulkan nih udah ninggalin kita semua. Berarti beliau-beliau ini sudah banyak meninggalkan cerita kebaikan-kebaikan untuk anak, cucu, mantu, dan keluarga. Maka orang yang sudah meninggal dunia disuruh sebutin kebaikan-kebaikannya. Jangan kita omongin kejelekannya. Ya Pok. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, kita omongin kejelekannya, enggak ngapa-ngapa. Enggak kok. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu. Kejelekan Fir'aun tertulis tuh kelakuannya di Quran, diomongin mulu ya Pok. Boleh kita omongin, nggak ngapa-ngapa. Jangankan kejelekannya Pok kita tiru, orangnya, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan bang, nama lo siapa? Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, dia orang mukmin, dia muslim, dilarang kita ngomongin kejelekannya. Maka ini almarhumin wal marhumat udah ninggalin cerita banyak buat anak, cucu, mantu, keluarganya. Maka hari ini dikenang cerita kebaikan-kebaikan beliau. Nah sekarang kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Supaya apa? Supaya kita cerita nanti nih, bikin cerita diwarisin, diingat-ingat, dikenang sama anak, cucu, mantu kita. Almarhum wal maghfurlah guru kita Kiai Haji Nur Ali, seorang ulama besar, mujahid, singa Karawang Bekasi, si belut putih julukannya. Beliau wafat 1992. Tapi sampai detik ini nama beliau dikenang oleh orang banyak, santri, murid, jamaah, bahkan kubur makam beliau gak pernah berhenti diziarahi oleh orang. Karena apa? Karena beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya. Al-Maghfurlah Abu Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziada Tanah 80 di Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Indonesia. Beliau wafat tahun 1994, 2 tahun setelah guru kita Al-Maghfurlah wafat. Beliau dikenal sebagai Muallim Zayadi, begitu mulia akhlaknya. Sampai hari ini gak pernah berhenti orang-orang mendoakan murid, santri,
jamaah, bahkan makam beliau gak pernah sepi, didatangi, diziarahi oleh orang banyak. Kita pengen begitu po, mati ninggalin kebaikan. Alhamdulillah. Maka ini haul dikenang kebaikan almarhumin wal marhumat. Apalagi yang namanya emak mau baba. Kita jarang sering orang tua. Hitung-hitung dah kebaikan jasa kita buat orang tua kagak bakal ketebus. Harta kita banyak, kumpulin sebanyak-banyaknya buat menebus jasa kedua orang tua kita, nggak bakal ketebus. Apalagi yang namanya jasanya empok sendiri nih yang ngerasain jadi emak-emak. Bener kok? Kayak apa? Sakitnya ngelahirin. Bener bu? Sakit lahir, sakit. Tapi ada yang lebih sakit dari ngelahirin, kata seorang emak. Apa? Ketika emak dibentak oleh seorang anak, itu lebih sakit lagi. Bener bu? Nih jangan macam-macam sama emak. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Bener po? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses emak terlantar. Bener po? Apa bapak kita nggak hebat? Bapak juga hebat lah. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Biarnya langsung yang dirawat. Tapi kalau bicara orang tua mau bang, kita pasti dah ya Allah munculin air mata. Bener bu? Dulu kita masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Apa-apa kan orang tua buat anak, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beli motor buat anak. Ya bu? Usaha buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah empok beli beras sekarang seminggu buat emak bapak kita? Ada. Kalau ada saya kagak ada. Makanya orang tua berjuang luar biasa, pala jadi kaki jadi pala tuh buat tuh. Apalagi orang tua dulu kok. Alhamdulillah. Emak. Maka ini manfaatnya haul hari ini. Apa bermanfaatnya? Pertama, bermanfaat buat orang yang kita haulkan. Ini almarhumin wal marhumat yang kita haulin, girang, gembira. Bang Haji Kamaludin beserta keluarga emang udah rutin tiap tahun dia rapat sama keluarga musyawarah tuh Bang Haji Kamaludin. Kita mau haul emak bapak ini kira-kira bagaimana? Kalau ada lo yang gua bilangin, kita kumpul musyawarah. Kapan harinya? Ya udah tentuin aja. Kira-kira siapa yang kita undang? Udah Guru Min Fadilah, Guru Amir Mahmud, udah bilangin semuanya. Guru Ayu saja Masna, iya. Terus yang Mas Wah. Iya begitu maksudnya kok. Paham udah. Lah masing-masing pada bantuin semua anak yang punya pikiran mah. Udah Bang Haji urusan tenda saya. Anak yang kedua ngomong bukan soal sistem mau catering saya dah. Saya kira Ustaz siapa yang amplopin nih? Orang lagi musyawarah. Lagi musyawarah. Haji Kamal urusan gua mau udah ploket-ploket. Ada saudara bocah ponakan ngomong, "Mang, maafin ya saya nggak bisa bantuin apa-apa ini. Emang kerja di PHK, gajian kagak bisa bagaimana ya? Udah saya mau bantuin gelar-gelar tiker aja dah." Iya gelar-gelarin tiker ini ada pahalanya juga. Ini bakti daripada tanda bakti seorang anak sama orang tua. Ya po, bicara jasa orang tua nggak ngitung buat kita. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Punya anak kecil ayo tengah malam masih melek, emak udah ngantuk ngomong, ya lah baba lu aja kemana tau ini bantuin apa? Mata udah ngantuk banget bocah masih melek, nggak saya nggak berat ini. Dicari lakinya bang, lu orang laki akal lu banyak takut-takutin dia bocah biar tidur. Berapa yang dicari? Bapak emang orang akal banyak di luar, ngempet pinggir jendela, ambil nongkrong.
Emaknya ngomong gitu, Neng ada anjing di samping. Akhirnya bocah ketakutan, gue tidur. Udah gua aja di anjing. Nggak segitunya orang tua. Udah bohong. Makanya orang tua yang dihaulin girang, gembira, dapat kiriman doa, alhamdulillah. Yang kedua manfaatnya buat siapa? Buat yang bikin haul, Haji Kamaludin berkah. Wah, bagian PBB di Pemda. Yang ngitung pajak. Apa baik? Kenapa berkah harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin malam ini buat bikin haul, siang ini bikin haul nih Pok, doa Allah pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Belum seberapa orang tua mah kok jasanya sama kita sama orang tua emaknya kagak kehitung, apalagi empon yang udah anak kayak apa. Gunting aja udah keseksa. Dapat 2 bulan lagi ngidam, wah gue. Yang diminta yang aneh-aneh, orang idam. Kagak musim rambutan, dia nyari rambutan. Tengah malam pengen buat megang pisang. Orang idam. Maksudnya lakinya Ustadz Poh. Bulan pertama dikasih besek, dalamnya ada pisangnya, pisang sampai rumah dicekelin, jadi bisa sekarang. Itu kesono aja pikiran. Boleh kalau udah 4 bulan 10 hari udah berasa tuh kelejetan bocah. Bener kok. Kan 4 bulan 10 hari di perut bocah udah kelejetan. Udah berasa aja ada yang nyundul-nyundul. Mana sundulan yang kencang? Ada sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona, yang nomor punggung 5 tuh. Pemain belakang kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta langsung disuntul. Makanya nggak pengen. Tendangannya kencang tuh dalam perut bocah kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Empok mah nggak kenal. Dulunya mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 karena pernah pindah main di Juventus, karena pindah lagi udah ke MU, Manchester United. Kok agak paham tendangannya cakep banget, tendangan pisang bengkok kok. Tendangan ke depan dapat umpan dari Karim Benzema langsung tendang, wow keren, gol. Lu apa gue tahu? Jangan-jangan bonek loh. 9 bulan tambah keseksa, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, miringnya nomor 3 Mpok. Gunting 9 bulan tidur kayak gubah masih jelentang. Tempora bapak lagi takut jomplang tuh, tulangannya emak. Disitulah kita nih sebagai anak, ada bocah kampung saya bang, wah lucu banget, sampai kesel juga sih. Babanya mati, tahlil malam ke-6 ngomong, goyang banget, curhat aja. Besok malam ke-7 lagi, orang tidur gadang mulu, dan orang mengajiin katanya, elah, goyang besok malam ke-7 dari mana tahu ini, goyang saya udah ini, dia anak yaki pakai mati, kata dia gitu. Saya bilang, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin, ya bu? Makanya kebaikan-kebaikan kita buat orang tua itu, ini tandanya bakti, kita doain. Saya ingat dulu waktu Al-Maghfurlah Abu Yaki Haji Nurul Anwar, beliau itu waktu ngajar di masjid saya tuh kitabnya kitab Jawahirul Bukhari, menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan bakti seorang anak buat orang tua. Apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang udah nggak ada. Kenapa? Kadang kita sering lupa, ke kuburan aja sering lupa, kita ziarah tahun sekali, lebaran hidup, kopi juga bawa, pacul juga bawa, jokore, kuburan mana. Dasar anak geblek, kembang doang, jetaran 2M, berarti 2M, biar kembang. Air mawar 2M, biar siramnya, biar depan, main. Jadi itu bukan doain, ngomong depan kuburan, nyabak lu biar tahu nih,
Gue mau kemarin nih mau bilangin lu kaliannya besok habis lebaran gue mau kerianan nih. Ya biar jangan hujan, biar kamu datang banyak. Cuma kalau bisa hidup dicekek dulu. Kenapa kita ziarah ke kubur datang? Kan mereka yang di alam kubur lihat kita semua. Tahu siapa yang datang berkunjung ke kuburan. Makanya kita baca apa masuk ke dalam ke pemakaman tuh. Assalamualaikum. Ya kok, ya ahlal kubur. Tuh. Itu semuanya dengar tuh penghuni kubur. Jawab waalaikumsalam. Cuma yang ziarah kagak denger. Andai kata dengar kok enggak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam gitu nyampe bah. Habis surat Yasin kita lempar. Gak jepit putus lu kok gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Orang mukmin sesungguhnya meninggal dunia, amalnya semua kebaikannya putus, termasuk kebaikan-kebaikannya yang ada juga yang ngikutin kebaikan amaliyah orang yang meninggal dunia itu. Apa? Ilman nasyarah, ilmu yang diamalkan buat banyak